This could be good for me. Baik, perkenalkan saya Nani Sumiati. Di sini saya akan melakukan ujian OSCE mengenai prosedur deteksi dini pada anemia pada remaja. Saya dari kelas SB 19, NIM SB 19034. Untuk persiapan alat, di sini ada alat tulis dan buku catatan, stetoskop, penlek, dan refleks pentalita. Baik Mbak, perkenalkan saya Bidan Nani yang bertugas pada hari ini. Selamat pagi. Apa sebelumnya ada yang bisa saya bantu Mbak? Begini Bu Bidan, saya takut sekali, ini kan saya lagi haid Bu. Nah, haid saya itu sudah 10 hari kok tidak berhenti-berhenti begitu Bu. Gitu ya. Sebelumnya apa Mbak sudah pernah ke sini? Belum Bu Bidan. Belum ya. Nama Mbak siapa? Nama saya Fitri Bu. Fitri, usianya 17 tahun. 17 tahun. Tadi keluhannya itu haidnya sudah lebih dari 10 hari ya Mbak ya. Ya, Bu. Sebelumnya apakah Mbak merasa lemas dan mudah lelah? Iya, saya mudah lelah sekali Bu Bidan. Iya. Pusing dan mata berkunang-kunang? Tidak Bu. Tidak ya. Terkadang terasa dingin pada kaki atau tangan Mbak? Tidak. Tidak. Apakah Mbak merasa jantung berdebar meskipun melakukan aktivitas ringan? Tidak Bu Bidan. Tidak ya. Apakah terkadang Mbak mengalami napas tersenggal pendek saat melakukan aktivitas? Tidak. Tidak ya. Baik, sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut pada Mbak, saya lakukan dulu untuk pemeriksaan tanda vital ya Mbak ya. Iya Bu. Saya tensi dulu ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Bajunya ini nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Ya, seperti itu aja ya Mbak ya. Ini untuk tensinya 110/70 ya Mbak ya. Iya Bu. Cek suhu dulu ya Mbak ya. Ya. Ini Mbak ya, saya cek dulu Mbak untuk nadinya. Ini sudah Mbak. Iya. Ini suhunya 36,5 derajat Celcius ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Untuk nadinya normal ya Mbak ya, 80 kali per menit ya. Iya Bu. Sekarang saya lihat dulu pernapasan Mbak ya. Untuk pernapasan juga normal ya Mbak ya, 20 kali per menit ya Mbak ya. Selanjutnya saya cek HB Mbak dulu ya. Sambil dulu ya Mbak ya tangannya. Ini Mbak, cara saya tes. Angkat dulu Mbak, lengannya bisa Mbak. Kita anestesi dulu ya Mbak ya, biar tidak terasa sakit. Sudah ya Mbak ya, nanti kita cek dulu. Saya taruh dulu di sini. Baik Mbak, untuk pengkajian anamnesanya sudah selesai ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan menanyakan riwayat menstruasi pada Mbak ya. Iya. Iya Bu. Iya. Sebelum saya melakukan tindakan pada Mbak yang lebih lanjut, saya izin dulu ya untuk mencuci tangan dan menutup privasi ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Iya. Baik Mbak, di sini yang kedua saya akan menanyakan riwayat menstruasi pada Mbak. Nah, di sini yang pertama itu ada menarche, yaitu
waktu pertama kali Mbak haid itu mulai umur berapa? Waktu itu saya kelas 2 SMP, umur saya 14 tahun, Bu. Kelas 2 SMP ya Mbak ya. Iya. Nah itu untuk siklusnya bagaimana? Apakah normal atau tidak normal? Nah itu untuk normalnya sendiri haid itu 21-35 hari. Nah kira-kira Mbak bagaimana? Iya, sama segitu, Bu. Normal ya Mbak ya. Iya. Nah kalau untuk lama haidnya itu kira-kira berapa hari ya Mbak ya? Karena kalau normal itu 7 hari Mbak. Waktu itu saya sama juga sampai hampir 1 mingguan, Bu. Ya, berarti normal ya Mbak ya. Iya, karena pertama kali saya haid segitu. Oh iya. Nah untuk banyaknya haid itu kira-kira berapa ya Mbak untuk per hari? Di sini normalnya itu 80 cc untuk per hari. Nah untuk Mbak apakah kurang dari itu atau lebih? Itu seperti haid normal biasanya sih. Biasa ya Mbak Bu, ya. iya. Di sini untuk haidnya teratur dalam per bulan. Iya. Saya tidak Ya. pernah telat sih dari pertama haid juga. Nah selanjutnya untuk sifat dan warna darahnya itu bagaimana? Apakah encer atau untuk sifatnya ataukah encer, ada pembekuan atau kental, dan untuk apakah normal atau tidak? Karena untuk sifat dan warna darah haid yang normal itu warnanya merah Mbak. Iya, sama sih, Bu. Untuk darahnya juga normal, terus kayak segar gitu, kayak pada umumnya haid sih, Bu. Ya. Untuk bau darahnya apakah normal Mbak? Kalau misalkan normal itu tidak berbau busuk maupun bau yang lain. Tidak sih, Bu. Tidak ya. Iya. Untuk floor amblusnya bagaimana Mbak? Apakah normal? Iya, normal, Bu. Normal ya. Untuk disminornya, nah di sini disminor itu apakah pada saat haid Mbak merasakan kram, sakit atau di bagian bawah perut sini Mbak? Itu cuma kadang-kadang sih, Bu. Kadang-kadang ya, Iya. berarti itu normal ya Mbak ya, Iya. kalau kita sedang masa haid. Nah selanjutnya di sini ada riwayat penyakit. Ya, untuk pertama itu ada riwayat kesehatan dan penyakit. Yang pertama apakah Mbak mempunyai penyakit riwayat kardiovaskuler? Tidak. Tidak ya. Hipertensi? Tidak juga. Tidak juga. Riwayat diabetes? Tidak, Bu. Tidak ya. Untuk riwayat penyakit kelainan HIV atau AIDS? Tidak. Tidak. Untuk riwayat penyakit kejiwaan? Juga tidak, Bu. Penyakit ginekologi? Tidak. Tidak ya. Untuk riwayat penyakit lainnya juga tidak ada ya Mbak ya. Iya. Nah selanjutnya di sini ada riwayat penyakit keluarga, riwayat hipertensi dan jantung. Apakah ada dalam keluarga Mbak? Tidak ada sih. Tidak ada ya Mbak ya. Nah selanjutnya di sini ada pola nutrisi. Untuk kebiasaan sehari-hari Mbak, biasanya Mbak makan berapa kali sehari? Kalau saya 3 kali sehari, 3 Bu. kali sehari. Untuk porsinya normal. Iya, porsinya normal. Jenisnya biasanya Mbak makan apa? Seperti kalau saya sih, Bu, semuanya saya suka, kayak sayur-sayuran, daging-dagingan ya semua. berarti saya berkombinasi, yang penting sehat ya Mbak Iya. ya. Adakah makanan pantangan atau masalah lain yang tidak bisa Mbak makan? Tidak ada sih, Bu. Tidak ada ya. Lalu untuk minumnya per hari Mbak berapa normalnya? Kalau untuk normal itu per hari 2 liter sehari. Iya. Ya normal ya Mbak ya. Iya, Bu. Untuk jenisnya biasanya di sini maksudnya itu jenis minumannya apa, misalkan, atau Mbak perharinya hanya mengkonsumsi air putih saja atau diselingi minuman yang lain? Tidak sih, Bu. Saya biasanya kalau saya sangat rajin buat itu jus buah. Iya. Jadi kayak ada campurannya, tidak hanya di air putih saja gitu. Rajin ya Mbaknya ya, hidupnya Iya. sehat. Lalu tadi untuk pola nutrisi, sekarang pola eliminasi ya Mbak ya. Nah untuk BAK-nya biasanya Mbak per hari berapa kali? 4 sampai 7 kali, bahkan kadang 8 kali gitu sih. Gitu ya Mbak ya. Iya. Untuk frekuensi dan jumlahnya normal? Iya, Bu. Normal ya, berarti kalau berlebihan itu namanya sakit perut ya Mbak ya. Iya. Untuk warnanya Mbak? Kuning pucat. Kuning ya. Untuk apakah saat Mbak itu BAK apa ada
keluhan atau nyeri pas mbak buang air kecil? Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya. Sekarang untuk istirahat, sekarang kita lanjut ke pola istirahat dan tidur ya mbak ya. Iya Bu. Mbak tidurnya teratur apa enggak? Saya kalau tidur sih teratur sih Bu. Kalau siang saya tidurnya jam 12-an. Kalau malam jam 9 saya udah tidur. Iya. Jadi kalau siang mbak biasanya tidur berapa jam? Biasa 1,5 jam, biasa hampir 2 jaman kayak gitu sih Bu. Iya. Kalau malam mbak tidurnya jam Saya berapa? paling larutnya itu jam 10-an, kalau enggak jam 9 saya udah tidur Bu. Iya, itu bagus ya mbak ya, nggak boleh bergadang karena kalau kita bergadang tuh akan membawa banyak penyakit ya mbak ya. Iya Bu, beda. Apa ada keluhan saat mbak ingin tidur? Tidak ada sih. Tidak ya mbak ya. Nah sekarang kita lanjut ke personal hygiene mbak ya. Mbak biasanya mandi berapa kali sehari? Saya mandinya 2 kali sehari, pagi sama malam aja gitu, sore. Gosok giginya? Gosok giginya 3 kali. Iya. Kalau untuk keramasnya mbak biasa? Saya tuh Bu Bidan kalau untuk keramas 2-3 kali dalam 1 minggu gitu. Berarti termasuk jarang ya mbak ya. Iya. Untuk mohon maaf mbak, ganti celana dalamnya kira-kira berapa kali sehari? Pokoknya setiap hari sih Bu. Ganti ya. Iya. Kalau sudah merasa kotor ya mbak ya. Iya. Maaf ya mbak. Iya. Nah selanjutnya kita lanjut ke kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah di sini apakah mbak merokok? Tidak. Ya. Alkohol? Tidak juga Bu. Nafsa? Tidak. Ya bagus, jangan sampai ya mbak ya. Baik mbak, tahapan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada mbak ya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan tindakan dan langkah prosedur yang saya akan lakukan. Nah di sini untuk tujuannya yaitu untuk menentukan ada tidaknya masalah fisik pada mbak, dan prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik di beberapa bagian tubuh mbak ya. Iya. Sebelumnya apa mbak bersedia untuk saya lakukan? Ya, iya Bu, saya bersedia. Baik mbak, jika begitu saya izin dulu untuk menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya mbak ya. Iya Bu. Saya tinggal dulu ya mbak. Iya Bu. Ya. Baik mbak, saya mulai ya untuk pemeriksaan fisiknya ya. Yang pertama saya atur dulu ya untuk posisi mbak. Silakan berbaring dulu mbak. Iya Mbak. Iya Bu. Ya, atur posisi senyaman mungkin ya mbak ya. Iya Bu. Apakah sudah nyaman mbak? Sudah Bu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit mbak ya. Iya. Saya lihat dulu ya, untuk warna kulitnya ini normal ya mbak ya. Dan untuk kelenturan kulitnya juga bagus dan tidak ada kelainan pigmentasi atau perubahan kulit lainnya ya mbak ya. Iya Bu. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah dan kepala mbak ya. Tolong dibuka mbak maskernya. Iya Bu Bidan. Saya lihat dulu ya. Nah ini untuk bentuk wajahnya simetris ya mbak ya, tidak ada kelainan. Nah, boleh saya pegang mbak untuk kepalanya? Iya Bu. Permisi ya mbak, mohon maaf. Ini juga tidak ada benjolan ya mbak ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata mbak ya, bola mata, sklera dan kuning pipa mbak ya. Buka matanya mbak, saya lihat. Mohon maaf. Bagus ya mbak ya. Untuk skleranya juga tidak pucat. Kuning pipanya juga tidak ya mbak ya, berarti normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung mbak ya. Iya Bu. Saya lihat dulu mbak. Saya itu ya mbak ya, takutnya nanti ada polip atau benjolan. Iya Bu. Untuk hidungnya tidak ada kelainan ya mbak ya. Iya Bu Bidan. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut dan kerongkongan mbak. Saya lihat dulu mulutnya. Buka ya mbak ya. Iya. Ada benjolan. Tolong lihat lidahnya mbak. Nah, tidak ada ya mbak. Bagus, untuk mulutnya tidak ada kelainan. Selanjutnya saya akan masuk pemeriksaan di leher mbak ya. Takutnya nanti ada kelenjar, tiroid ataupun
benjolan lainnya ya Mbak ya. Iya. Saya lihat, saya raba ya Mbak ya. Iya Bu. Ini nggak ada benjolan. Apa terasa sakit Mbak? Tidak Bu Bidan. Tidak ya. Oke, kalau begitu berarti normal. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada dada Mbak ya. Iya Bu. Saya lihat dulu ya Mbak ya, dadanya. Coba tarik nafas Mbak. Iya. Ini bagus Mbak ya. Saya gini terasa sakit Mbak? Tidak Bu Bidan. Tidak ya. Nah, baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan pada amputasi dinding pada paru ibu ya. Iya Bu Bidan. Nah, tensi ya Mbak ya. Sakit? Tidak Bu. Tidak ya. Kalau begitu normal ya Mbak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ketiak Mbak. Tolong angkat tangannya Mbak ya. Mohon Iya. maaf. Kalau ada benjolan, nggak ada ya Mbak ya. Sebelah sana Mbak, tolong tangannya diangkat. Sini juga tidak ada. Nah, dan yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ya Mbak ya, yaitu bagian perut bawah Mbak ya. Saya lihat dulu ya Mbak ya perutnya. Iya. Sakit Mbak? Tidak Bu. Di sini juga tidak ya. Iya. Ini kemung ya Pak perutnya. Iya. Saya cek dulu ya kalau begitu ya Mbak ya. Normal ya Mbak ya. Ya Bu Bidan. Tidak ada kelainan pada perut Mbak atau bagian abdomen Mbak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan refleks pada bagian yang tertentu ya Mbak ya. Iya. Pertama bagian situ dulu ya Mbak ya. Refleks Mbak. Iya. Iya. Sebelah sini Mbak. Refleks. Oh iya. Sekarang di lutut silakan duduk dulu Mbak. Iya. Maaf ya. Refleks ya Mbak. Iya, ini masih refleks ya. Berarti Mbak masih normal untuk bagian ekstremitasnya. Baik Mbak, saya rapikan dulu ya. Pemeriksaannya Iya, sudah Bu. selesai. Silakan Mbak berdiri. Saya rapikan dulu alatnya. Sudah selesai ya Bu? Sudah Mbak, silakan. Oh iya. Kembali ya Mbak ya. Iya Bu Bidan. Ya. Baik Mbak, setelah dilakukan pengkajian anamnesa pada Mbak dan pemeriksaan fisik pada Mbak, tadi untuk pemeriksaan fisiknya Mbak setelah saya lakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap benjolan payudara itu negatif ya Mbak ya, tidak ada benjolan dan abdomen tidak teraba massa dan benjolan adanya darah yang keluar. Berarti untuk pemeriksaan fisiknya itu Mbak normal ya. Nah, namun Mbak kan tadi mengatakan ada keluhan sudah 10 hari tidak haid. Nah, ini untuk siklus haidnya itu dinamakan dengan menorrhagia ya Mbak ya, dimana menstruasi yang berkepanjangan. Namun Mbak tidak terlalu khawatir, ini hal yang tidak terlalu berbahaya. Namun jika masih pendarahan selanjutnya itu baru dikatakan berbahaya Mbak ya. Nah, di sini saya akan memberikan suplemen zat besi pada Mbak. Nah, gunanya untuk mengurangi anemia pada Mbak ya, karena Mbak di sini setelah dilakukan pemeriksaan Mbak mengalami anemia ringan. Jadi saya berikan suplemen zat besi. Nah, ini diminum 2 kali sehari ya Mbak ya. Nah, untuk pendarahan itu yang sudah lebih dari 10 hari saya belum memberikan obat pada Mbak ya. Namun jika nanti masih terjadinya pendarahan, Mbak silakan datang lagi ke klinik saya ya untuk dilakukan terapi hormon ya Mbak ya. Iya Bu. Kalau begitu apa ada yang masih ingin ditanyakan Mbak? Sudah Bu Bidan. Sudah ya. Kalau sudah, kalau begitu jangan lupa Mbak selalu melakukan perawatan fisik ya Mbak ya. Kalau begitu saya izin pamit ke belakang. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga bermanfaat untuk Mbak ya. Iya. Selamat pagi Mbak, terima kasih, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Saya pamit ya Bu. Ya.